Ready. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk studi kasus 2, teknik penelitian sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi, yang beranggotakan Aditya Ahmad Nurfatan dengan NIM 007, kemudian Syafa Afila dengan NIM 074, kemudian ada Lintang Putri Maulana dengan NIM 180, kemudian saya sendiri Mawar Indah Jahdani dengan NIM 048, kemudian ada Anissa Rofianti dengan NIM 064, dan Muhammad Rehan dengan NIM 162. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lintang. Oke, unggas merupakan salah satu hewan yang selalu dikembangkan di dalam dunia peternakan. Unggas adalah hewan yang tergolong dalam kelas Aves yang telah didomestikasi dan perkembangbiakannya serta cara hidupnya diatur manusia agar dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang pertama adalah organ primer. Yang pertama adalah jantan. Testis memiliki dua fungsi, yaitu pertama, endokrin untuk menghasilkan hormon kelamin jantan. Kedua, yaitu eksokrin untuk menghasilkan sel gamet jantan yang disebut spermatozoa. Yang kedua, yaitu betina. Ovarium merupakan organ reproduksi primer tempat dihasilkannya ovum atau sel telur yang akan dibuahi oleh spermatozoa. Ovarium memiliki 3 hormon, yaitu hormon progesteron, estrogen, dan prolaktin. Hormon progesteron berfungsi dalam pematangan ovum dan mengatur perkembangan ovida. Ovarium memiliki dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan juga fungsi eksokrin. Fungsi endokrin yaitu untuk menghasilkan hormon kelamin betina, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu fungsi eksokrin, yaitu ovarium untuk menghasilkan sel gamet betina atau ovum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Novianti. Oke, selanjutnya ada organ sekunder. Organ sekunder pada jantan itu yang pertama ada rata testis, yaitu tempat penyimpanan spermatozoa. Kemudian ada vas efferens, saluran penghubung antara rata testis dan epididymis. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan, pematangan, transportasi, dan konsentrasi spermatozoa. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu penghubung antara epididymis dan papillae. Papillae sebagai alat kopulasi dan bersifat rudimenter atau tidak berkembang. Yang terakhir ada kloaka, yaitu tempat bermuaranya 3 saluran, yaitu urodeum, coprodeum, dan proctodeum. Selanjutnya dibacakan oleh Raihan. Selanjutnya ada betina. Betina itu yang pertama ada ovidak. Ovidak terbagi menjadi 3. Yang pertama ada inkubator untuk menangkap sel telur dan tempat fertilisasi selama 15-20 menit. Kemudian ada magnum, sekresi albumen selama 3-3,5 jam. Selanjutnya ada ismus, sekresi kerabang tipis selama 1-1,5 jam. Yang kedua ada uterus, itu pembentukan kerabang keras dan tempat pigmentasi kerabang selama 20-21 jam. Yang ketiga ada vagina, yaitu tempat pembentukan kutikula, tempat penyimpanan telur sementara, dan ovoposisi. Keempat ada kloaka, yaitu tempat bermuaranya 3 saluran, yaitu urodeum, coprodeum, dan proctodeum. Kemudian yang terakhir ada ven, tempat pengeluaran telur. Selanjutnya ada ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternak B. Salah satu faktor penting dalam manajemen pemeliharaan ayam ini yaitu pencahayaannya berpengaruh pada proses kematangan organ reproduksi dan pertumbuhan ayam. Ayam pada peternak A bobot badannya lebih rendah dibanding dengan ayam pada peternak B karena pencahayaannya di peternakan B itu lebih lama dibandingkan dengan di peternakan A. Intensitas cahaya tinggi penting pada awal pemeliharaan ayam untuk membantu unggas menemukan tempat pakan dan minum. Cahaya mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dan beberapa bagian otak besar pada ayam, khususnya di hipotalamus. Fungsi hipotalamus pada otak ini terbilang penting.
karena terhubung dengan sistem saraf dan beberapa kelenjar lainnya. Fase starter adalah pertumbuhan ayam umur 0-6 minggu atau masa yang diperhatikan dari pada pemberian. Fase starter adalah tubuh kandang, pemberian pakan, dan percayaan pada kandang. Cahaya mempunyai beberapa fungsi bagi unggas, antara lain untuk mengetahui letak pakan, merangsang unggas untuk selalu dekat dengan sumber panas, mempengaruhi unggas untuk mengkonsumsi, dan memberi kesempatan untuk makanan pada malam hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aditya Ahmad. Poin 3 yaitu penyebab ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Next. Faktor yang mempengaruhi perbedaan fase bertelur pada tiap kandang salah satunya adalah faktor pakan. Pakan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan laju pertumbuhan dan laju produksi dari ayam petelur. Akibatnya tahap produksi yang semestinya sudah bisa dicapai pada saat ayam berumur 16-18 minggu bisa mundur sampai 20 minggu. Perbedaan lamanya penyinaran pada masing-masing kandang menjadi jawaban mengapa produksi telur di kandang B lebih cepat dibandingkan dengan kandang A. Ayam petelur yang mendapatkan cahaya 15 jam per hari akan menghasilkan produksi telur per tahunnya berbeda nyata lebih banyak dibandingkan ayam yang menerima cahaya siang saja. Dapat diambil kesimpulan bahwa intensitas cahaya juga mempengaruhi segi kuantitas telur yang diproduksi. Respon yang dihasilkan merupakan hasil dari peningkatan aktivitas kelenjar hipofisa anterior. Stimulasi cahaya yang diterima reseptor mata akan mengakibatkan pelepasan FSH dari hipofisa anterior yang berpengaruh terhadap peningkatan permukaan folikel-folikel ovarium. Semakin sedikit folikel terbentuk, maka semakin kecil produksi telur setelah ovarium matang akan dilepas oleh kerja sekresi LH dari hipofisa. Selanjutnya akan dibaca oleh Anissa Novianti. Yang keempat yaitu ada interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Sistem saraf pada unggas adalah satu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi tubuh. Rangsangan saraf akan disampaikan melalui sistem saraf yang terdiri dari sel-sel saraf ke beberapa pusat saraf terdapat pada otak, susun tulang, dan ganglia terdapat pada tubuh. Hormon merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Hormon masuk ke dalam peredaran darah menuju organ target. Jumlah yang dibutuhkan sedikit, namun mempunyai kemampuan kerja yang besar dan lama pengaruhnya karena hormon mempengaruhi kerja organ dan sel. Perbedaan saraf dan hormon adalah saraf bekerja cepat dan pengaruhnya cepat hilang, sedangkan hormon bekerja lambat dan pengaruhnya lama. Baik, mungkin selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Silakan untuk kelompok D. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rudianto, mau nanya apa yang menyebabkan ayam itu terlambat bertelur dan berapa lama waktu normal ayam mulai bertelur, seperti itu.
Silahkan untuk kelompok A. Bagaimana kelompok E? Kapan mau jawab? Mungkin pertanyaan akan dijawab oleh Anissa Novianti. Oke, tadi pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan ayam terlambat bertelur dan berapa lama waktu normal ayam mulai bertelur ya? Ya, Betul. Jadi pakan dengan kualitas rendah itu dapat menyebabkan laju pertumbuhan dan laju produksi dari ayam bertelur menurun dan bisa memperlambat dalam produksinya. Terus waktu yang normal ayam untuk bertelur itu sekitar 16 sampai 18 menit. Gitu, Mas. Oke, terima kasih sudah terjawab. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok D? cukup. Dari kami cukup dari kelompok D. Oke, kalau cukup mungkin sekian dari kelompok E. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.